pastinya sih susah move on ya, dari segi mandi bareng ya kan, iya, makan bareng, waduh, tabur bareng ya kan? gitu kan. Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Fatah TV. Ini akan membuat konten PMS, podcast mantan santri. Oke, langsung saja kita undang tamu kita hari ini, yaitu Yoga Aryanda. Oke, selamat datang Yoga. Halo guys. Yoga Aryanda. Mantan santri gua nih. Mantan santri. Minum dulu. Oke guys, pertama kita perkenalkan diri dulu tamu undangan kita. Silakan. Oke, nama saya Yoga Aryanda, mantan alumni Pondok Pesantren Mubarok angkatan 11. Di sini saya diundang dengan saudara Fatahila untuk mempertanyakan masa-masa di pesantren. Oke. Yoga Aryanda, berapa tahun mondok? Hampir 3 tahun kalau nggak salah. Hampir. Iya. Oh, hampir sih. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti SMA apa MTS pondok? Masuk SMA 2014. Masuk 2014. Itu pertama masuk itu langsung betah Pak? Gimana ya? Pertama masuk tuh ya banyak, pertama tuh sedih lah ditinggal orang tua. Nangis ya, nangis. Biasa. Oh, kalau nangis enggak? Oh, enggak. Enggak. Biasa lah, masa mantan Santri. anak berandalan nangis. Oh, mantan berandal, berarti masa-masa MTS-nya Iya. nakal gitu ya? Iya, iya. Dulu waktu mau masuk pesantren itu enggak niat sih dari diri saya sendirinya. Oh, enggak nih. Berarti suruhan orang tua dong? Bukan suruhan, jadi ada saudara yang tiba-tiba menyuruh ke orang tua saya itu ya. Rekomendasi. Iya, rekomendasi Oh. gitu tuh. Suruh mondokin ke pondok pesantren itu. Nah, besoknya langsung disuruh daftar, Daftar. langsung tes itu. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Meskipun mantan Berandalan. berandalan. Oke, oke. Terus pas masuk pondok itu langsung betah Pak? Gimana tuh? Pertama itu ya kabur. Pertama langsung kabur? Langsung kabur. Langsung Tuh kabur. sehari di pondok, besok malamnya itu langsung kabur dari belakang, itu loncat dari tembok yang tinggi itu kan ya. Tuh kirain saya di belakang pesantren itu perkampungan. Perkampungan. Padahal Itu makam. Iya, Nah, dari situlah. Terus tetap nekat kabur. Tetap nekat kabur dan pulang. Pas nyampe rumah dimarahin. Malamnya besok paginya langsung dianterin. Besok pagi diantarin ke pondok lagi. Pondok didenda semen 1 sak enggak situ. Didenda? Iya. Enggak dibotak enggak? Enggak lah. Oh, enggak. Waktu itu kan belum ada, masih baru lah, masih ada dispensasi. Sanksinya 1 semen 1 sak. 1 semen 1 sak sama ngapal surat Ar-Rahman. Hafal nggak tuh? Oh, alhamdulillah, nakal-nakal juga bisa hafal guys. surat-surat kayak gini. Meskipun dia nakal, tapi dalam segi hafalan, cepet guys. Itu namanya santri. Ya. Selama di pondok 3 tahun itu, hal yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang ini apa itu? Yang pertama mandi bareng sama Mandi teman. bareng? Iya, satu kamar mandi itu hampir 5 Oh orang. my God. Terus? Yang pengalaman yang paling berharga itu ya di pesantren itu. Ketika kita makan bersama. Makan bersama. Kebersamaannya lah adalah gitu. Piring 1 makan Iya, 10. iya. Yang paling tidak bisa dilupakan itu ada salah satu ustadz yang deket banget dengan saya itu. Akrab. Iya, akrab lah. Sampai-sampai Itu pas kelas berapa? itu pas pas saya kelas 3 Kelas mau 3. menjelang biasa penghafalan suara gitu. Oh, istighfar, iya iya. Dekat-dekat itu menjelang kelas 3 sampai istrinya ke rumah sakit pun saya nungguin. Istri Ustadz Tersebut ya. Dan banyak pengalaman lah kalau kita mondok. Pastinya. Rindu yang sebenarnya itu coba aja kalian mondok dulu. Sampai nangis pun di kamar mandi, bro. Bayangin. Biar gak ketahuan kan ya. Itu nangis gara-gara apa? Putus cinta bagaimana itu? Wih, bukan lah. Bukan. Nanti
cinta-cintaan di pondok. Berarti Rindu dengan seorang ibu gimana sih? 3 tahun pulang setahun sekali. Buat kalian yang mau mondok di mana, modern mau salafi, tekunilah ilmunya. Harus benar-benar yakin dari hati. Jangan sampai kita kebawa teman saya mondok, saya juga ikutan mondok lah. Jangan kayak gitu. Kita niatkan diri dari hati, niat dari rumah untuk ilmu, insya Allah. Meskipun paksaan. Iya, meskipun paksaan, kita insya Allah. Hafalan pun, ilmu pun akan cepat masuk ya. Kalau kita kan cuma sekedar mondok, paling gitu-gitu aja. Apa sih mondok sih gitu? Paling kayak korengan gitu. Nah, jangan salah itu. Padahal anak santri itu korengan di sini tuh ya. Wajar ya. Wajar lah. Dia ilmunya cepat gitu. Kalau habis kena korengan, aduh. Pasti kalau ada hafalan cepet. Nah, abang sendiri kan pernah mondok kan? Iya, saya sendiri pernah mondok. Makanya saya di sini bikin konten podcast mantan santri. Makanya saya di sini mengundang untuk para mantan santri di YouTube channel Fatah TV. Oke. Kalau gue sih pas dulu mondok ya, alhamdulillah ya 6 tahun gue mondok. Pertama sih ya langsung betah gue di pondok. Karena ya kemauan sendiri, orang tua saya mondok, teteh saya mondok, ya saya betah. Cuma saya kalau nggak betah di pondok itu gara-gara apa? Gak punya uang jajan bro. Hal yang wajar lah. Iya. Masih kan masih pertama masuk pondok kan belum punya temen. Nah itu. Terus mau minjem ke siapa nih? Mau ke siapa dengan bingung, ya udah nangis gitu. Bercengeng Anda ya? Cengeng. Jadi latar belakang saya dulu mondok tuh karena dari teteh saya pesantren, termasuk saya, dan sekarang pun adik saya pesantren. Adiknya berapa? Iya, yang ketiga. Mondok di mana sekarang? Sekarang mondok di Salafi, di Gamaya. Oh, di Gamaya. Darul Mutakin kalau nggak salah namanya. Kalau teteh saya dulu di Asada, Atir. Oh iya tahu. Kalau saya kan di Al Mubarok. Kan sempat bareng sama Anda ya ketemu di pesantren itu. Iya kan, saya mondok kan saya dulu baru kamu. Apa kamu mondok itu rekomendasi dari gue gitu enggak? Nah bukan, dari saudara perempuan saya. Oh. Waktu ngetes juga ada cerita yang pokoknya mah yang sangat. Waktu tes mondok pertama kali. Iya. Kita sama aja tuh, yuk ceritakan. Pertama itu kita ngukur tinggi badan. Udah kayak masuk polisi ya? Iya, masuk pesantren Mubarok itu. Lu badan segala. Iya. Kita pun mau masuk pun nggak boleh pakaian levis tuh ya, harus pakai celana katun gitu. Iya, celana bahan kayak gitulah. Pokoknya harus sopan. Gimana sih kalau mau masuk pesantren gitu. Terus tata krama juga itu harus dipakai. Meskipun kita belum mengenai di dalam foto itu seperti apa peraturannya. Nah waktu tes itu saya tuh dites sama Ustazah Muto, Ustazah Mutawadia. Iya, Mutawadia tuh. Nah pertama itu dites, ditanya soalnya itu kan aneh lah soalnya tuh. Soal teks kertasnya. Nah iya. Itu ya pertanyaannya kayak kamu mondok suruh siapa gitu. Nah iya kayak gitu kan. Ya kalau gitu mah nggak usah mikir gitu, mah contek asal aja kan. Tapi sesuai isi hati. Sesuai isi hati. Sesuai ya gitulah. Tapi di situ kan ada pengetesan baca tulis Al-Quran. Dari situ kita dites tulis baca tulis Al-Quran. Jadi kita yang nulis, Ustazah yang baca gitu. Nah dari situ sempat saya tuh bingung gitu. Dari bukan seumur umur sih. Belum pernah gitu yang namanya didikte sambil kita nulis bahasa Arab gitu. Kan jarang-jarang gitu. Imla. Nah dari situ kan nilai itu doang yang paling jelek. Ya semua bagus yang lain. Pas itu kirain saya nunggu kelulusan itu kan kirain hari ke depan ya. Tahu-taunya langsung dikasih surat ya. Langsung keluar nilainya. Langsung. Selamat Anda diterima di Pondok Pesantren Al Mubarok. Langsung di situ kirain mesti semua daftar doang nentuin nama. Langsung ukur baju, suruh dikasih slip buat bayaran pertama masuknya itu. Dari situ berpikir, ini saya beneran mondok kayaknya. Nah dari situ udah berpikir lagi, yakinin diri, udah lah ngapain juga di rumah kan gitu-gitu aja, gak ada perubahan.
Ya, ya. Selama di Pondok alhamdulillah, meskipun sekarang juga nggak sesuai dengan ekspektasinya kayak gitu. Ya enaknya di sana jadi santri itu apa ya, pengalamannya nggak pernah habis loh, benar nggak? Iya benar, nggak pernah habis. Udah apalagi udah lulus nih, udah selalu dikenang gitu di masyarakat, betul nggak? betul lah. Dan tuh mau lulus tuh pasti kebanyakan kesedihan, mau berpisah itu ya kan. Apalagi pas menjelang mau bikin lagu perpisahan itu, sangat tuh saya pokoknya rindu yang sebenarnya itu ya di pesantren. Iya benar. Kehilangan seseorang, kehilangan teman, itu adanya di pesantren. Pastinya sih susah move on ya, dari segi mandi bareng ya kan, Iya, makan bareng, aduh, kabur bareng ya kan. Itu kan ketika belajar bentar, itu kalau kabur kemana? Apa main ke warnet? Apa mau kemana? kalau mau ke warnet enggak ini sih, enggak terlalu suka gitu ya. Paling kita nongkrong, ngopi, ngerokok gitu, main biasalah, hambur-hamburin duit orang tua gitu dulu mah ya, nggak mikir orang tua nggak tahu gitu. Iya, yang penting kan orang tua mah kita taunya belajar. Tahu-tahu anaknya mah ya kayak gitu, nggak bener. Iya. Makanya kan sekarang saya menyesal. Kok menyesal sih? Karena kan banyak yang nggak keambil. Akibat sering kabur Itu dan nggak benar-benar. Cuma dalam segi agama insya Allah tahulah sedikit demi sedikit buat membimbing Anda lah. Senakan-nakalnya santri tetap punya akhlak, punya attitude, punya sopan santun, ilmu pun ya berharga di masyarakat. Jangan dilihat dari segi penampilannya aja ya, dilihat dari mantan santri pasti bisa, jangan ngomong gak bisa gitu kan. Iya bener. Ada juga pengalaman kan? Pengalaman saya pernah jadi khutbah di pondok pesantren? Kalau khutbah sih cuma belum pernah sih praktek. Tapi kalau pas itu suara tuh ada apa? Ada. Itu saya milih khutbah Jumat suruh hafal tuh kan. Katanya kalau nggak hafal, kalau ingat sama Ustadz Safiuddin, kalau nggak hafal nggak dikasih jas, nggak dapet wisuda. Terus gimana? Bingung kan? Ya udah semalaman gua hafalin ya kan khutbah Jumat, alhamdulillah hafal ya karena niat. Nah itu ya kan. Yang satu alhamdulillah juga pas lulus pada pesantren dipakai, tapi bukan khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha gitu. Pokoknya mah ya gitulah, mondok tuh banyak cerita yang bisa terungkapkan. Suka dukanya tuh ada ya. Buat kalian yang nonton ini, buat barusan lulus dari SMA maupun MTS, silahkan mondok dimanapun mondok, mau di modern ataupun salafi, ya itu sama aja. Ilmunya hampir sama, berbeda. Oke. Bedanya di salafi cuci sendiri, masak sendiri. Kalau di modern kita tinggal makan, udah beres. Kesan-kesannya buat kalian yang menonton channel ini, udahlah sekarang mah mending mondok bro, nggak nyantri nggak keren katanya kan. Kayak nyantri nggak keren. Insya Allah lah kalau kitanya niat, meskipun nggak terpaku dengan hati atau bawaan hatinya nggak sesuai gitu. Kalau udah masuk pesantren mah bakal betah deh, pokoknya banyak teman, banyak kenang-kenangan yang nggak bakal lu bisa lupain sepanjang masa. Banyak acara, banyak agenda. Reuni pun paling serius pasti di pesantren, bener nggak? Bener. Kalau reuni yang lain mah paling nggak sibuk ini. Kalau masalah pesantren mah bakal datang sejauh mau dari Lampung mau dari mana pasti datang. Iya, karena kita kan ketemu. Ketemu juga. Nah gitu. Dulu bekas dulunya itu akrabnya tuh terlalu gitu. Suka dukanya lah ada gitu. Nah jadi sejauh apapun harus pasti ketemu. Mungkin itu saja sih pengalaman dari saya. Temanya apa hari ini? Gak nyantri nggak keren. Gak nyantri nggak keren bro. Yuk tos dulu bro. Oke, gak nyantri nggak keren. Sekali lagi, gak nyantri nggak keren. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.